suami itu pergi ke Jakarta. Terus kemudian mereka akhirnya mau ikut. Mau ikut, tapi tetap aja suami itu nggak percaya, tetap menuduh saya kalau saya itu adalah wanita simpanan orang. Pak Ustadz ini udah sering kali ini mungkin suami udah lama nggak ketemu sama istri, begitu balik istri bawa duit banyak, dia pasti nganggap pikiran yang negatif gitu kan. Ini gimana nih Pak Ustadz nih untuk menyadarkan suaminya? Iya, yang pertama untuk menyadarkan suami tentu komunikasi. Ini kan akibat dari proses awal tadi yang ketiadaan adanya keterbukaan dan kejujuran masing-masing. Orang itu kalau terbuka, ada kejujuran masing-masing, maka orang biasanya saling tafahum, saling memahami. Kalau sudah saling tafahum, maka dia akan tafaul, saling bekerja sama. Jadi Mbak Yuli sesungguhnya punya misi mulia, yaitu ingin menambah kehidupan ekonomi keluarga, ingin meringankan beban kerja berat dari suaminya sudah bagus. Cuman kan tadi proses awal yang tadi itu. Yang kedua kemudian menggunakan jalan susuk tadi, saya kira itulah mungkin bagian dari yang dimaksudkan menarik aura tadi, ternyata bisa juga. Yang ketiga kemudian anaknya, karena ini kan proses anak yang seharusnya di dalam bimbingan, dalam asuhan. Kalau dalam konteks Islam itu ar-rodho'ah, menyusui anaknya itu sampai umur ini 2 tahun tadi itu, ternyata ini kan terputus. Jadi orang sering kali begini Mas Warid, orang sering kali mohon maaf, ketika seorang ibu menyusui pada anak itu kan sering difahami hanya transfer physically, fisik yaitu transformasi ASI kepada anaknya, tapi jauh lebih daripada itu sesungguhnya adalah ada transformasi kasih sayang. Ada kisah menarik ketika beberapa tahun yang lalu di Belanda, itu ketika bagaimana wanita-wanita karir itu ketika memutus hubungan kasih dengan anaknya itu, dan bagaimana suasana ketika menyusui suara batin orang tua kepada anaknya itu masih tersambung, maka kemudian bisa menciptakan satu alat yang kira-kira bunyi alat ini setara dengan ketika kenyamanan anak seorang bayi sedang menyusui ibunya itu, dan ternyata biayanya sangat mahal sekali. Di sana dijelaskan ini padahal sudah sekitar 10 tahun yang lalu ini peralatan ini muncul, itu untuk 6 bulan saja alat ini harganya setara dengan $1.000. Kalau uang kita kan sekitar 14 juta. Kalau 2 tahun berarti kan kali 6 udah berapa kosnya? Apa mananya? Jadi mananya adalah ada kasih sayang yang terputus, maka ketika Mbak Yuli ke Jakarta pulang dalam waktu yang lama tadi, anak tidak mengenal lagi, dan saya kira tidak ada rasa kepedihan yang luar biasa yang dialami oleh seorang ibu ketika dengan dalam tanda petik ada kesuksesan yang dia bawa, tapi ketika pulang dia sebenarnya ingin memberikan sesuatu yang terbaik pada anaknya, tapi anaknya tidak mengenal. Mbak Yul kan, saya kira ini adalah yang paling berat yang dirasakan batin seorang ibu yaitu saat itu gitu. Sehingga orang Jawa bilang hatinya tuh nelongso sekali kan begitu, merasa nggak ada. Ditambah lagi dalam tadi suami tadi, dan ternyata ketika sudah hijrah kembali pun suami ada kecurigaan pada Mbak Yuli. Inilah saya kira pentingnya para suami istri untuk saling membuka dialog dan kesepahaman supaya masing-masing tidak menimbulkan curiga. Yuli, setelah sudah sukses bisa dibilang begitu ya, bahagia hidupnya dengan suami sama anak di Jakarta? Tidak, Mas. Jadi suami menyuruh saya untuk berhenti bekerja, tapi saya tetap kekeh mau bekerja. Kalau saya nggak bekerja, kita makan dari hasil apa? Dari mana? Sedangkan suami sendiri kerjaan nggak menentu. Dengan sebagai seorang buruh bangunan, kadang ada, kadang enggak. Setiap saya pulang kerja, selalu kita berantem. Berantemnya boleh tahu gara-gara apa? Karena suami kerja. itu menuduh saya itu selingkuh, Mas. Sudah kasih tahu kalau pekerjaan seperti apa? Sudah pernah ikutkah bekerja atau gimana gitu? Saya udah cerita, tapi tetap aja suami saya itu nggak percaya, Mas. Tetap menuduh saya selingkuh. Itu yang menjadikan beban buat saya. Yuli, bangun Yuli. Ngantuk apa? Bangun, Yuli. Apa sih masalah? Lihat ini SMS. Yuli, Iya apa sih? Kasar banget sih jadi laki-laki. kamu udah berselingkuh ya? Selingkuh apaan sih? Ini buktinya, kamu nggak bisa mengira lagi. Apa? Lihat ini, kamu sayang kan ini, lihat sayang. Itu bukan tahu, Mas. Itu teman.
Dasar wanita. Lihat ini. Aku apa buktinya? Kamu sudah berani bisa ikut di belakangku ya? Sama dia, Mas. Mas Kasar. Mas jahat. Kasar. Terus kemudian hubungan rumah tangganya setelah sering berantem ada cerita apa lagi kah atau memutuskan untuk pulang lagi suami? Enggak. Pada suatu hari suami itu tahu kalau saya itu pakai susu. Dan suami selalu berusaha untuk saya itu biar melepas susuknya tersebut. Dan pada akhirnya saya ngelepas itu susu. Pak Ustadz, istri saya pakai susu Pak Ustadz. Jadi kedatangan kami kemari untuk melepaskan susunya Pak Ustadz. Insya Allah. Itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Yuli mau mati nanti susah, Bu. Makanya saya minta Bu Yuli untuk berhenti. Saya bantu dengan cara Islam. Bismillah, Bu. Semoga bisa terlepas. Udah coba aja. Itu lebih baik. Udah tenang. Nah, minum tuh. Minum. Nggak apa-apa, minum aja. Ya udah coba. Udah minum. Minum, Mat. Coba. Dan Bu Yuli nggak terima dengan keadaan sekarang seperti itu. Sekarang gini ya Mas, saya mau terima atau nggak terimanya sebenarnya berat juga, karena itu saya demi keluarga, semuanya demi keluarga. Saya mementingkan keluarga, gimana dengan anak-anak saya? Oke, sebentar. Pada saat suami kerja, apakah memang benar-benar keadaan perekonomian rumah benar-benar nggak ada? Atau kadang ada, kadang tidak? Kadang ada, kadang tidak, Mas, nggak mesti. Tapi apa salahnya kalau saya itu membantu suami biar kehidupan kita itu lebih layak lagi? Kasihan anak-anak. Satu hal yang saya pengen tanya, sebenarnya begitu Ibu Yuli melakukan pasang susuk, tahu kalau itu adalah cara yang salah? Tahu. Pak Ustadz, sebenarnya ini Bu Yuli berat dia untuk ngelakuin itu karena dia tahu apa yang dia lakukan ini salah. Cuma dia harus sepertinya melakukan pasang susuk seperti itu. Tadi ada beberapa hal penting Mas Farid. Yang pertama tadi suaminya Mbak Yuli kan menuduh melakukan selingkuh, padahal Mbak Yuli berdasarkan penjelasannya kan tidak melakukan seperti itu. Ini juga perlu diingat bagi para suami, tidak boleh melakukan tuduhan sembarangan kepada istri. Sebab kalau ia menuduh dan tidak ada bukti, apalagi tidak bisa mendatangkan saksi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, maka itu dia kena dosa besar. Dosa dia timpa karena menuduh orang baik kemudian melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mbak Yuli menyatakan ketika suaminya tahu bahwa melakukan masalah masang susu dan kemudian susu dicabut, kemudian Mbak Yuli mengatakan langsung job tidak ada. Langsung sepi. Nah ini juga harus diingat bahwa rezeki itu bukan karena adanya susu tadi itu. Rezeki itu adalah Allah berikan kepada Ar-Razzaq, dat yang maha memberikan rezeki pada kita. Dan rezeki itu, mohon maaf, tidak selamanya dalam bentuk nominal, harus diingat. Ada orang yang Allah beri rezeki nominalnya melimpah ruah, tapi kemudian anaknya, suaminya, dirinya kemudian sakit, habis juga gitu loh uang itu. Jadi mesti harus dibuka dalam pemahaman kacamata rezeki. Tapi tadi kan kemudian kita mestinya Mbak Yuli harus berterima kasih karena suaminya paling tidak telah membawa kembali pada jalan yang benar, yaitu dengan melepaskan pengaruh-pengaruh susu yang tidak ada. Yang ketiga, Mbak Yuli tahu kan bahwa tadi kan berdasarkan penjelasannya bahwa ini tidak dibolehkan, bahwa ini salah. Lah, ada kecenderungan kadang-kadang kita ini karena dorongan keinginan pikir kita, tetapi hati kita tidak pernah kita dengar. Jadi kalau sudah tahu jalan kita yang kita pilih ini salah, maka jangan diikuti. Maka nanti akan mendatangkan petaka, akan mendatangkan mudarat, akan mendatangkan masalah di kemudian hari.
pilihlah jalan yang menenteramkan. Yang keempat, Mbak Yuli melihat bahwa seakan-akan pintu rezeki hanya satu tadi itu. Padahal sesungguhnya ketika suaminya tidak melarang, mungkin kenapa tidak memberi alternatif jalan lain? Mungkin, oh ya ini mungkin dari sini, tapi ada jalan lain yang sesungguhnya bisa mendatangkan rezeki, dan kemudian itu dicoba. Jadi masing-masing dalam hal ini antara istri dan suami juga harus berintrospeksi, bermuhasabah. Kenapa jalan rezeki seperti ini? Mungkin Allah sedang menguji, atau mungkin Allah ingin mengubah dalam kita. Seringkali manusia itu menjadi hebat, menjadi besar itu setelah diuji kesusahan, setelah diuji tahapan-tahapan ini, maka orang kemudian memiliki jalan keluar, orang kemudian memiliki kreativitas yang tinggi. Lah, inilah saya kira bagian dari Allah menunjukkan jalan melalui ujian-ujiannya, dan jangan sampai kita berputus asa dari ujian yang Allah berikan pada kita. Mbak Yuli, dalam setiap pertengkaran sikap suami ke Mbak Yuli seperti apakah? Dia main tangan atau tidak? Iya mas, pernah Sempat main suami saya mukulin saya. Dia selalu bilang kalau dia mau menceraikan saya. Tapi saya bersikeras nggak mau, sampai saya ngemis, minta tolong jangan pernah pisahkan saya sama anak. Kemudian sekarang kondisi keluarga Mbak Yuli dengan suami berceraikah atau masih statusnya hubungan suami istri? Masih status hubungan suami istri, cuma suami saya itu lebih memilih tinggal sama kakaknya di daerah Priok.